Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Imam Abdurrahmi selaku kelompok daripada pembahasan kali ini, dan juga rekan saya bernama saudara Muzakir. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang imiten, indikator, dan proses penunjang. Nah, di sini ketika kita berbicara berhubungan dengan imiten, sangat erat kaitannya dengan efek. Dalam bahasa Inggris disebut dengan sekuritas ataupun sekuritas, yang maksudnya adalah surat berharga yang memiliki nilai serta dapat diperjualbelikan. Nah, sedangkan emiten adalah istilah yang banyak digunakan di dunia saham dan bahasa modal. Menurut laman resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yakni penawaran OJK. Penawaran efek, bukan penawaran OJK. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, emiten adalah badan usaha pemerintah yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fungsi emiten adalah melakukan penawaran efek ke masyarakat. Penawaran efek ini tidak hanya berupa saham saja, namun diantaranya yakni bisa efek surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti dan tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan step derivatif dari efek. Nah, selain dari itu, efek lainnya yaitu sukuk, dan secara umum emiten melakukan penawaran efek melalui pasar modal itu. Untuk apa? Untuk saham, obligasi, dan juga sukuk. Nah, daripada penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari emiten juga menjadi sumber dukungan modal bagi perusahaan atau pemilik bisnis yang membutuhkannya. Emiten sumber ini juga menjadi pintu bagi masyarakat yang ingin berinvestasi untuk meningkatkan pemasukannya. Fungsi emiten juga tidak hanya memperjualbelikan surat berharga, namun juga bertanggung jawab atas untuk mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban ini nantinya akan dibuktikan dalam rilis laporan keuangan emiten per kuartal. Salah satu daripada yang diperjualbelikan dalam emiten, yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi korporat, yang ketiga adalah reksadana, yang keempat adalah exchange traded fund, yang kelima adalah saham derivatif. Adapun pihak yang dimaksud adalah emiten adalah perseorangan, perusahaan, asosiasi usaha bersama maupun kelompok yang terorganisasi. Nah, dari pernyataan tersebut, dari pernyataan pendaftaran juga, Otoritas Jasa Keuangan yang disebut dengan OJK tersebut dahulu Bapepam LK memberikan pernyataan efektif menunjukkan kelengkapan dan dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan dan pernyataan pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 3 adalah selanjutnya adalah underwriter. Nah, underwriter di sini adalah yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap calon nasabah yang mengajukan diri untuk mendapatkan arahan ataupun mendapatkan manfaat asuransi. Nah, pelaku yang melakukan seleksi tersebut ialah satu agen atau bagian-bagian internal dari suatu perusahaan asuransi tersebut. Nah, underwriter pada dasarnya mendapatkan suatu proses seleksi dan identifikasi. Nah, risiko calon pembeli suatu produk dalam asuransi tersebut. Proses ini meliputi semua hal yang akan menjadi tanggungan asuransi tersebut, termasuk diri sendiri, keluarga, atau harta benda serta lingkungan di sekitarnya. Proses ini biasa digunakan sebagai pedoman sebagai pengajuan asuransi yang disetujui. Biasanya pihak asuransi memiliki petugas khusus untuk melakukan proses seleksi dari menimbang segala risiko yang ada. Hal ini dilakukan agar asuransi bisa berjalan sesuai prosedur dan bermanfaat di saat yang tepat.
Adapun tugas daripada underwriter tersebut adalah yang pertama adalah mengumpulkan informasi pada saat calon nasabah datang mengajukan suatu pinjaman ataupun kredit. Nah, dalam asuransi yang dibutuhkannya adalah dokumen data dirinya seperti identitas, pendapatan, tempat tinggal ataupun status pekerjaan, investasi, keuangan hingga kepemilikan utang calon nasabah diperiksa oleh underwriter. Jadi underwriternya itu ibaratnya petugas bagaimana petugas ketika ada seorang meminjam. Nah, nanti setelah orang itu meminjam ataupun sebelum meminjamnya itu nanti akan dicek baik itu dari segi pekerjaannya, rumahnya ataupun dari segi keluarganya, apakah dalam nanti ketika menjalin suatu asuransi tersebut dapat mengalami terjadinya dengan sejalan dengan asuransi, apakah nanti akan mengakibatkan fatal. Maka dari itu adanya underwriter tersebut untuk dalam suatu pengawasan. Yang kedua adalah verifikasi data calon nasabah secara manual melalui wawancara. Nah, verifikasi ini malam selanjutnya diikuti dengan verifikasi elektronik, dan jika diperlukan underwriter dapat melakukan verifikasi pada pihak lain yang terkait dengan kondisi keuangan calon nasabah. Jadi biasanya underwriter tersebut biasanya datang ke setiap orang yang ingin melakukan pinjaman ataupun ingin mengajukan suatu asuransi. Nah, nanti di sana akan diberikan wawancara, akan ditanya-tanya ataupun nanti akan diisi secara elektronik. Nah, secara elektronik tersebut nanti akan diputuskan apakah orang yang mengajukan asuransi tersebut ataupun melalui pinjaman tersebut apakah pantas untuk mendapatkannya ataupun tidak. Nah, setelah dari itu sebagaimana yang sempat disinggung secara sekilas di atas, underwriter pada dasarnya merupakan suatu proses seleksi dan identifikasi risiko calon pembeli suatu produk asuransi. Proses ini meliputi semua hal yang akan menjadi tanggungan asuransi tersebut, termasuk diri sendiri, keluarga ataupun harta benda serta lingkungannya yang di sekitarnya. Mungkin dari underwriter tersebut hanya itu yang dapat dijelaskan. Selanjutnya adalah profesi penunjang. Nah, dalam profesi penunjang di sini adalah pihak-pihak yang telah terdaftar dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, daripada profesi penunjang tersebut ada syarat-syarat ataupun tata cara pendaftarannya. Yang pertama adalah akuntan publik. Nah, akuntan publik di sini disebut dengan KAP. Nah, berperan sebagai auditor laporan keuangan jika akuntan perusahaan bertugas untuk menyusun laporan keuangan yang akan digunakan untuk investor. Maka KAP bertugas sebagai auditor, bertugas untuk memberikan opini atas wajar atau tidaknya laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang tercatat. Yang kedua adalah konsultan hukum. Sebelumnya kita udah jelaskan materi konsultan hukumnya tersebut bagaimana. Nah, di sini konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan jasa konsultasi terkait pendapat hukum kepada pihak lain. Konsultan hukum juga terlibat dalam penerbitan saham untuk memastikan dan memberikan pendapat terkait aspek-aspek yang hukum dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah daripada profesi penunjang dari pasar modal tersebut adalah notaris. Notaris ini biasanya kalau kita dengar itu lebih berkaitan dengan BPN ataupun surat-surat tanah. Nah, di sini notaris bertugas untuk mengurus urusan perdata dari perusahaan terkait pasar modal. Notaris menyiapkan berita acara rapat umum dan juga pemenang saham yang disebut dengan RUPS. Nah, perubahan anggaran dasar menyiapkan naskah-naskahnya tersebut, perjanjian dan memastikan seluruh materi anggaran dasar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jika suatu adalah penilaian ataupun disebut dengan nilai memiliki untuk memberikan dan menerbitkan serta menandatangani laporan penilaian sebagai bukti ataupun nilai aktiva dari suatu perusahaan tersebut. Nah, penilaian melakukan kegiatan penilaian kekayaan dimiliki oleh perusahaan yang melibatkan saham di pasar modal. Jadi dari penilaian di sini dapat memiliki suatu pencernaan, suatu pandangan apakah di dalam pasar modal tersebut dapat menerbitkan ataupun dapat mengurangi ataupun lebih condongnya itu
lebih dapat keuntungannya ataupun kerugiannya. Ketika kita menilai dalam suatu produk ataupun suatu pasar modal tersebut, maka kita akan melihat apakah pasar modal ini dalam asuransi baik itu jiwa maupun asuransi pinjaman di sini apakah bisa dilanjutkan ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah profesi lainnya. Nah, dari profesi lainnya adalah yang termaksud dari profesi lainnya adalah proses yang memberikan jasa penilaian. Nah, dalam jasa penilaian di sini ataupun juga pendapat sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa yang akan datang. Artinya, profesi lainnya di sini setiap profesi daripada notaris, daripada yang sudah disebutkan tadi boleh berpendapat bagaimana kedepannya pasar modal tersebut bisa berkembang dengan baik. Baik itu dari segi perekonomiannya, dari segi jiwanya ataupun daripada asuransi-asuransi lainnya. Mungkin itu daripada penjelasan dari kami, mungkin akan dilanjutkan oleh saudara rekan saya yaitu saudara Muzakir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjuti dari pemateri pertama. Saya bagian D, lembaga inventor publik. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga penunjang pasar modal ialah pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya memiliki tugas dalam memberikan layanan, menjadi bagian dari lembaga penunjang pasar modal. Di sini ada 9 bagian. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek, Wali Amat, Pemerintah Efek, Perusahaan Emiten, Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP, Ahli Syariah Pasar Modal. Yang E, Lembaga Bapepam dan kewenangannya. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan. Di sini ada perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1495, Bapepam dan LK menyelenggarakan fungsi menyusunan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, penegakan peraturan di bidang pasar modal. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin. Yang kelima, menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Yang keenam, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikena sanksi. Yang ketujuh, penetapan ketentuan argumentasi di bidang pasar modal. Yang kesembilan, pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan. Yang ke-10, perusahaan standar. Yang ke-11, pemberian bimbingan teknik dan evaluasi di bidang lembaga keuangan. Yang ke-11, pelaksanaan administrasi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.